Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusnul Fajri, dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 4. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS dengan mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan diampu oleh dosen. Yang pertama itu Dr. Irawan SPD M.Hum CC, dan yang kedua Bapak Fazar Rifki As-Siddiq MPD. Baik, untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam, dan sertakan pendapat pribadi tentang tantangan penerapannya di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen pengetahuan atau knowledge management. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses sistematis yang menciptakan, mengumpulkan, mengorganisasi, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Pengetahuan yang dimaksud mencakup baik pengetahuan eksplisit, tertulis atau terdokumentasi, maupun pengetahuan yang tacit seperti pengalaman, intuisi, keterampilan yang tidak tertulis. Nah, dalam konteks organisasi pendidikan Islam, manajemen pengetahuan sangat penting karena ada beberapa hal. Yang pertama, untuk melestarikan ilmu keislaman, yang dimana banyak ilmu keislaman diwariskan secara turun-temurun. Nah, dengan knowledge management ini, pengetahuan ini bisa terdokumentasi dan terjaga dari kepunahan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru, ustadz, dan dosen bisa saling berbagi metode, materi, dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu memfasilitasi kolaborasi dan inovasi. Nah, lembaga pendidikan Islam bisa menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong munculnya ide-ide baru dalam dakwah dan pengajaran. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, knowledge management ini membantu pimpinan lembaga membuat keputusan yang berbasis data dan pengalaman masa lalu. Nah, pendapat pribadi saya tentang knowledge management di lembaga pendidikan Islam yaitu yang pertama, penerapan manajemen pengetahuan di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan, yaitu pertama, budaya organisasi yang kaku, yang dimana banyak lembaga keagamaan masih berpegang pada pola tradisional yang kurang terbuka terhadap inovasi dan teknologi, sehingga sulit untuk mengadopsi sistem knowledge management. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang knowledge management. Sebagian pengelola belum memahami pentingnya manajemen pengetahuan sehingga tidak melihatnya sebagai prioritas. Dan yang ketiga, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, yang dimana seperti di pondok pesantren atau madrasah kecil, keterbatasan akses internet, perangkat digital, dan sistem informasi itu menjadi hambatan utama. Yang keempat yaitu pengetahuan tacit sulit didokumentasikan. Pasti banyak ilmu yang hanya disampaikan secara lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik, padahal ini merupakan warisan penting dalam pendidikan Islam. Dan yang kelima yaitu yang terakhir, kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia atau SDM. Dibutuhkan SDM yang kompeten dan mengelola informasi, teknologi, dan komunikasi agar knowledge management berjalan dengan baik. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge, serta berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman. Baik, yang pertama dahulu yaitu pengertian tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang pertama, tacit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang sulit untuk diaktualisasikan atau didokumentasikan. Pengetahuan ini bersifat pribadi dan sulit untuk dipindahkan ke orang lain karena sangat terkait dengan pengalaman, keterampilan, dan konteks individu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, sulit untuk didokumentasikan atau ditulis. Yang kedua, biasanya diperoleh melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, sangat kontekstual dan personal, dan contohnya yaitu seperti keterampilan, intuisi, dan pengalaman pribadi. Ya, yang kedua yaitu explicit knowledge.
Yang dimana explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat dengan mudah didokumentasikan, diaktualisasikan, dan dibagikan. Nah, pengetahuan ini dapat disimpan dalam bentuk tertulis, gambar, atau media lainnya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama mudah untuk didokumentasikan dan disebarkan. Yang kedua dapat disimpan dalam buku, manual, atau database, dan lain-lain. Ya, dan yang ketiga tidak tergantung pada konteks atau individu tertentu. Nah, contohnya yaitu prosedur tertulis, fakta, data, dan teori. Nah, untuk contoh nyata dari tajwid dan eksplisit di dunia keislaman atau di organisasi keislaman, yaitu yang pertama contoh dari tajwid dulu di pesantren atau di masjid. Yang pertama, keteladanan akhlak seorang kiai atau ustadz. Santri, yang dimana santri meniru adab berbicara, cara sholat yang khusyuk, atau cara berdakwah dari gurunya melalui pengamatan dan interaksi langsung. Ini tidak tertulis di buku tapi sangat kuat pengaruhnya. Yang kedua, contoh yang kedua itu cara memimpin tahlilan atau zikir jamaah secara khusyuk. Nah, tidak semua bisa dipelajari dari teks, perlu ikut langsung gitu, mengamati dan mengalami suasana spiritualnya. Itu contoh dari tajwid. Nah, sekarang contoh dari explicit knowledge di organisasi keislaman. Yang pertama contohnya itu kitab fikih atau tafsir yang dibaca di majelis taklim. Nah, yang dimana buku ini menjelaskan secara sistematis hukum-hukum Islam dan bisa dipelajari. Karena eksplisit bisa didokumentasikan dalam sebuah buku. Contohnya kitab fikih ini. Terus contoh yang kedua yaitu panduan pelaksanaan kegiatan Ramadan dari DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid, yang dimana berisi jadwal, tata cara buka puasa bersama, tarawih, dan pembagian zakat fitrah. Nah, ini merupakan pengetahuan eksplisit karena terdokumentasi. Baik, untuk soal nomor 3, soalnya bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman, dan kemudian kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya kolegial. Baik, untuk jawabannya, dalam membangun proses knowledge sharing dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman melibatkan integrasi prinsip-prinsip Islam dalam praktik sehari-hari organisasi. Berikut cara-cara untuk mencapai hal tersebut dengan mengaitkan konsep akhlak kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya kolegial. Yang pertama, akhlak kerja. Akhlak kerja dalam Islam mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras dalam konteks knowledge sharing. Yang pertama, kejujuran dan integritas, di mana kejujuran dan integritas itu mendorong anggota organisasi untuk berbagi pengetahuan dengan jujur dan transparan. Nah, ini berarti menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menahan pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pengetahuan kolektif. Ini bisa dilakukan melalui dokumentasi yang baik, pelatihan, atau sesi berbagi pengalaman. Yang ketiga kerja keras dan ketekunan. Yang dimana itu mendorong anggota organisasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri sehingga mereka memiliki pengetahuan yang berharga untuk dibagikan. Nah, yang kedua itu kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah fondasi dari knowledge sharing dalam konteks organisasi berbasis nilai-nilai keislaman, yang dimana dalam kepercayaan itu ada 3 komponen. Yang pertama amanah, yang kedua rahasia dan privasi, dan yang ketiga komunikasi terbuka. Yang pertama amanah. Konsep amanah atau kepercayaan dalam Islam itu mengajarkan bahwa setiap individu harus dapat dipercaya seperti Rasulullah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks knowledge sharing, ini berarti anggota organisasi itu harus dapat dipercaya untuk berbagi pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Yang kedua, rahasia dan privasi, yang dimana menghormati privasi dan kerahasiaan informasi yang sensitif. Ini mencakup pengetahuan yang tidak boleh dibagikan secara terbuka dan hanya untuk pihak tertentu dalam organisasi. Dan yang ketiga itu komunikasi terbuka, yang dimana mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota organisasi. Ini membantu membangun kepercayaan dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu budaya kolegial.
yang dimana budaya ini mengacu pada lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan kerjasama dalam konteks organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Yang dimana dalam budaya kolegial ini terdapat 3 komponen, yaitu kolaborasi dan kerjasama, yang dimana mendorong kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini bisa dilakukan melalui proyek kolaboratif, diskusi kelompok, atau sesi brainstorming. Yang kedua, saling menghormati, yang mana menghormati pendapat dan kontribusi setiap anggota organisasi. Ini mencakup mendengarkan dengan aktif, menghargai masukan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berkelanjutan, yang dimana pembelajaran berkelanjutan ini anggotanya harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau sesi pembelajaran bersama. Baik, untuk soal nomor 4, soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan menurut Anda paling krusial dan mengapa? Serta tunjukkan contoh penerapannya dalam konteks organisasi yang Anda ketahui atau Anda kenal. Baik, untuk jawabannya, siklus manajemen pengetahuan itu terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, identifikasi pengetahuan, di mana pada tahap ini melibatkan pengenalan dan pemetaan pengetahuan yang ada dalam organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi sumber pengetahuan baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Seperti contohnya dalam sebuah pesantren, tahap ini bisa melibatkan identifikasi kitab-kitab kuno yang dimiliki serta pengalaman dan keahlian para kiai dan ustadz. Dan tahap yang kedua itu penciptaan pengetahuan, yang dimana tahap ini mencakup pengembangan pengetahuan melalui riset, inovasi, dan pembelajaran. Nah, ini bisa melibatkan kolaborasi antar anggota organisasi untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, contohnya dalam sebuah pesantren dapat mengadakan lokakarya atau seminar untuk mengembangkan metode pengajaran baru yang lebih efektif. Yang ketiga itu penyimpanan pengetahuan, yang dimana tahapan ini yaitu tahapan pengetahuan yang telah diidentifikasi dan diciptakan perlu disimpan dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti database atau sistem manajemen dokumen. Seperti contohnya dalam sebuah pesantren lagi dapat menggunakan perpustakaan digital untuk menyimpan kitab-kitab dan materi pengajaran sehingga mudah diakses oleh santri dan pengajar. Yang keempat yaitu pembagian pengetahuan, yang dimana pada tahap ini melibatkan penyebaran pengetahuan kepada anggota organisasi yang membutuhkannya. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau platform kolaborasi. Nah, seperti contohnya dalam sebuah pesantren dapat mengadakan sesi pengajaran terbuka di mana para kiai berbagi pengetahuan mereka dengan santri dan pengajar lainnya. Nah, tahapan yang kelima itu penerapan pengetahuan, yang dimana pengetahuan yang telah dibagikan perlu diterapkan dalam praktik sehari-hari untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Ini bisa melibatkan penggunaan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Seperti contohnya, santri dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kegiatan sehari-hari seperti mengajar di sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dan tahapan yang keenam yaitu evaluasi dan pembaruan pengetahuan, yang dimana tahap terakhir ini melibatkan evaluasi efektivitas pengetahuan yang telah diterapkan dan pembaruan pengetahuan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Nah, contohnya dalam sebuah pesantren dapat mengadakan sesi evaluasi di mana mereka meninjau metode pengajaran yang telah diterapkan dan membuat perbaikan berdasarkan umpan balik dari santri dan pengajar. Nah, terus selanjutnya tahapan yang menurut saya yang paling krusial yaitu pada tahap knowledge sharing atau berbagi pengetahuan, yang dimana tanpa tahap ini pengetahuan akan tersimpan secara individual dan tidak memberikan dampak yang luas di lembaga keagamaan seperti pesantren atau masjid, dan banyak sekali tacit knowledge yang berharga namun tidak dibagikan sehingga berpotensi hilang saat pengasuh atau ustadz wafat atau pindah. Nah, contoh nyata dalam penerapannya yaitu di sebuah pesantren, salah satu pengasuh senior memiliki pendekatan unik
dalam mengajarkan akhlak melalui kisah dan praktik langsung. Pesantren kemudian mengadakan sesi forum transfer ilmu setiap bulan, di mana para pengasuh senior berbagi pengalaman dan strategi mengajar. Dan kemudian ilmu ini direkam dan disimpan dalam arsip digital pesantren, lalu dijadikan bahan pelatihan untuk ustadz baru. Baik, untuk soal nomor 5, soal terakhir, soalnya itu apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan, dan kemudian refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Baik, untuk jawabannya, teknologi informasi itu pasti memiliki peran sangat penting dalam memperkuat dan mempermudah implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai organisasi, termasuk lembaga berbasis keagamaan. Karena sekarang kita hidup di era atau di zaman 4.0, di zaman serba canggih atau zaman digital, yang dimana pasti teknologi itu sangat berperan penting gitu. Dan apalagi dalam segi dalam aspek manajemen pengetahuan, ada beberapa peran teknologi dalam manajemen pengetahuan ini. Yang pertama yaitu sebagai penyimpan dan akses pengetahuan, di mana teknologi informasi itu menyediakan media penyimpanan seperti database atau cloud storage untuk menyimpan dokumen, audio, video, dan modul pembelajaran agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Seperti contoh, dalam sebuah pesantren, santri dapat mengakses kitab digital melalui platform pembelajaran online di pesantren. Yang kedua yaitu penyebaran dan berbagi pengetahuan. Teknologi informasi itu mempermudah distribusi pengetahuan melalui email, platform e-learning, media sosial, atau aplikasi internal. Sebagai contoh, seorang ustadz membagikan ceramah melalui kanal YouTube atau WhatsApp, dan juga bisa seorang ustadz ceramah melalui live TikTok seperti Ustadz Abdul Somad, live ceramahnya kadang di TikTok. Yang ketiga itu kolaborasi dan diskusi, yang dimana tools seperti forum diskusi seperti Zoom, Google Meet, atau LMS (Learning Management System) memfasilitasi kolaborasi antar guru, santri atau siswa atau mahasiswa dan alumni dalam berbagi ilmu atau siapapun itu. Contohnya forum guru madrasah online untuk berbagi bahan ajar dan strategi mengajar. Nah, di UIN ini seperti LMS bisa diakses kapan saja dan bisa diakses di mana saja. Yang keempat yaitu pencatatan dan dokumentasi pengetahuan. Nah, teknologi informasi ini memudahkan dokumentasi pengetahuan tacit agar menjadi eksplisit melalui video rekaman, artikel blog, atau e-book. Seperti contohnya, pengasuh pesantren didokumentasikan dalam wawancara digital mengenai sejarah dan metode pengajarannya. Terus yang kelima, analisis dan evaluasi pengetahuan, yang dimana sistem informasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan distribusi pengetahuan melalui data dan analitik. Seperti contoh, melacak partisipasi santri dalam kelas daring atau keaktifan di forum. Nah, yang selanjutnya itu kita refleksikan potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Yang pertama, potensi. Ada beberapa potensi dalam penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Yang pertama, akses yang luas, karena teknologi ini memungkinkan ilmu keislaman menyebar lintas batas geografis ataupun lintas internasional. Karena kita sekarang di zaman serba canggih, semua bisa diakses gitu. Yang kedua, efisiensi operasional. Administrasi pendidikan jadi lebih merata, cepat, dan hemat biaya. Dan yang ketiga yaitu inovasi pembelajaran. Kombinasi metode tradisional dan digital membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Jadi mempermudah dan membuat menyenangkan gitu. Dan pasti sebuah potensi memiliki tantangan. Ada beberapa tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, di mana banyak pesantren atau madrasah kecil belum memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai dan kekurangan tenaga yang mampu mengelola sistem tersebut. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan.
Sebagian kalangan masih memandang TI itu sebagai ancaman terhadap metode pengajaran atau nilai spiritual atau nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, kesulitan literasi digital. Karena tidak semua pengajar atau pengurus pesantren memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Yang keempat, ketergantungan teknologi dan keamanan data. Nah, ketergantungan terhadap sistem digital dapat menjadi risiko jika tidak disertai backup atau perlindungan data yang baik. Oke, mungkin sekian itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.